Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah anak-anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Itu simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada ya. Enam Syuhada dipasang di sini. Enam Syuhada. Bib Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bib Ali? Masya Allah luar biasa. Uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. 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 Ya dengan masuk satu gang kecil tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu kolanya. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dalam lihat. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam lagi kita. Masya Allah. Hari ini saya mau membayangkan atau membandingkan ya orang-orang NU dan Muhammadiyah. Kalau orang-orang NU ya kita lihat dia menjaga gereja ya. Sementara orang Muhammadiyah membeli gereja. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur beli gereja di Spanyol. Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fatur Rahman Kamal mengatakan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sudah resmi membeli sebuah gereja di Alcalá, Madrid, Spanyol. Baru membeli gereja di Spanyol, di kota Madrid ya, di kawasan Alcalá itu. 3.000 meter tanahnya. Dan itu konon dulu masjid, terus jadi gereja, sekarang dijual oleh pengelolanya gereja itu ya, sen apa itu istilahnya itu ya, katedral Katolik. Kita kembali ke NU. NU ini saya pernah lihat video seorang santri NU dari Banser kalau nggak salah. Banser kan kata siapa, Kiai Ma'ruf, bukan Ma'ruf Amin, yang punya Darul Rahman itu Syukron Makmun. Dia nanya ke santri yang baru mencium tangannya, kamu tahu katanya Banser itu untuk apa digunakan? Kan untuk mengawal ulama-ulama NU kan dibikin Banser itu. Terus ditampar santri itu, bukan untuk menjaga gereja, plak. Itu ada videonya. Santri itu nggak bisa apa-apa. Iya lah, Banser kok suruh jaga gereja, jaga ulama-ulama NU, itu tugasnya internal, itu pengamanan internal. Nah kelihatan ya, ini harus dilacak kenapa ya. Orang-orang NU itu, Banser atau siapalah, itu kan kasusnya menjaga apa itu gereja di malam Natal ya, dan itu menjadi persoalan ya, kontroversi lah, katanya dibayar dan lain-lain. Terus yang kedua, beberapa unsur NU, mungkin anggota NU ya, itu Banser itu kan termasuk anggota Nahdlatul Ulama atau Banser atau apa itu, saya nggak tahu bedanya Banser sama Ansor. Pokoknya masih satu ayah, yaitu Nahdlatul Ulama ya. Itu ngalang-ngalangin bubarkan pengajian, kalau nggak salah Felix Siau sama Ustadz Abdul Somad gitu. Terus yang terkenal dulu itu dia memarahi satu tokoh dari HTI. Jadi memang orang-orang Banser atau Ansor ini atau orang NU ini memang ini agresif ya terhadap umat Islam sendiri ya. Tapi dia berkasih sayang ya, dengan orang Kristen dengan menjaga gereja mereka ya, tiap Natal. Dan kita lihat video yang beredar entah dari santri-santri mana itu membaca selawat di gereja, terus nyanyi We Are the Champion di gereja, ada pastornya. Anak-anak santri pakai jilbab, nggak tahu itu pesantren mana. Jadi sangat dekat ya, seolah-olah melindungi minoritas gitulah. Tapi tentu beda dengan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah dia membuat sekolah ya, di mana itu sekolah di pengungsian di Libanon atau di mana di Timur Tengah, bukan di Timur Tengah, daerah konflik ya. Terus bikin sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah ada di 5 benua katanya. Di samping sudah punya 200 perguruan tinggi setiap kabupaten kota. Perguruan tingginya megah-megah seperti yang di Malang, seperti yang di Solo itu. Luar biasa ya. Dan kemarin ada berita yang membahagiakan, pimpinan wilayah Muhammadiyah itu sudah resmi membeli gereja di Madrid ya, di Alcalá itu, di atas tanah
3.000 meter dan tempatnya katanya strategis karena nggak jauh dari ibu kota Spanyol, Madrid ya. Harganya 3 juta euro, mungkin sudah ditawar karena itu harga yang dibuka oleh pengelolanya ya. Memang nggak ada jamaknya tuh gereja, jadi nggak usah dijaga juga. Jadi Muhammadiyah sama NU itu memang beda ya. Mungkin karena NU itu sejak awal sudah tergoda oleh syahwat kekuasaan, karena dia kemudian melepaskan diri kan dari Masyumi, partai politik satu-satunya di Indonesia, Masyumi, Majelis Syura Muslim Indonesia. NU keluar dari situ dan membuat partai sendiri, yaitu namanya Partai Nahdlatul Ulama. Tahun 53 kalau nggak salah keluarnya itu. Dan kemudian ikut pemilu, menjadi salah satu pemenang pemilu di samping PNI-nya Soekarno, Masyumi, PKI dan NU. Karena kemudian di zaman Soekarno dia aktif ya, terlibat dalam proyek besar Soekarno yaitu Nasakom yang kemudian menghasilkan lubang buaya, yaitu nasionalisme agama komunis ya. Dia masuk dalam kabinet berkaki 3, Masyumi disingkirkan. Jadi NU ini memang sejak awal dia sangat akomodatif ya, sangat adaptif ya. Ya tentu alasannya bisa macam-macam untuk pengabdi pada Republik lah apa gitu ya. Tapi kemudian kan kita tahu dalam muktamar di Situbondo Abdurrahman Wahid membalikkan arus itu tahun 84 ya, dengan mengembalikan NU dari politik praktis kepada khitohnya yang saat didirikan tahun 26 menjadi ormas keagamaan dan tidak menjadi partai politik. Justru kemudian untuk mewadahi syahwat politik dan kekuasaan itu didirikanlah ya PKB. Tapi kemudian PKB mencoba kan menjadikan NU yang sudah disterilisasi oleh Gus Dur menjadi ormas dan sesuai khitoh tahun 26 itu menjadi kendaraan atau menjadi ladang suara, dan itulah yang selalu dijaga sebenarnya, bagaimana untuk menjaga NU itu tetap pada khitohnya tahun 26. Dan kita lihat Yahya Stakuf yang sekarang ketua NU yang terakhir itu sudah mewanti-wanti tidak ingin menjadikan NU menjadi terlibat dalam partai politik. Jadi dia mengingatkan Muhaimin Iskandar yang ketua umum PKB untuk jangan sekali-sekali menggunakan Nahdlatul Ulama untuk pertaruhan suara, untuk menjadi kendaraan dari kepentingan politik praktis baik dari PKB maupun dari P3 yang sama-sama ada unsur NU di situ. Nah, inilah salah satu yang menjelaskan kenapa. Karena kepentingan politik dan dimensi politik kekuasaan ini yang sangat kuat itu, sehingga dia selalu menempel pada kekuasaan karena memang orang-orang NU atau tokoh-tokohnya itu sangat adaptif. Itu membuat dia itu ya tentu terlibat dalam persoalan-persoalan bangsa, sehingga dia menjaga gereja. Mungkin terlalu jauh dia masuknya. Sementara Muhammadiyah bukan menjaga gereja, dia membeli gereja di Spanyol dan ingin menjadikan gereja itu kembali kepada masjid yang akan digunakan untuk masyarakat setempat. Jadi ada wawasan yang lebih internasional yang Muhammadiyah itu dibanding Nahdlatul Ulama atau dibanding orang-orang NU yang masih semacam secara sederhana ya, dia melakukan involusi ya. Involusi, melingkar, bukan evolutif yang melingkar maju, tapi involutif ya, bergerak ke belakang. Kira-kira kalau dibandingkan secara diametral dengan Muhammadiyah begitu ya. Bukan berarti NU itu mundur, tetapi dibandingkan Muhammadiyah yang lebih agresif untuk mendakwahkan Islam ke dunia internasional, itu tampaknya NU dari titik tertentu dia semacam mengalami involutif ya. Saya Muhammad Saad Ibrahim, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, menyampaikan dengan munculnya berita-berita terkait dengan PWM Jawa Timur membeli rumah ibadah non-muslim di Spanyol, maka perlu secara resmi saya sampaikan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang saya sampaikan itu bukan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Selama 10 hari dari tanggal 11 sampai 21 Oktober, kami pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sebanyak 22 orang mengadakan rihlah thaqafiyah, tur peradaban ke Turki dan ke Spanyol. Maka ketika ada di Spanyol, melalui Duta Besar Republik Indonesia di Spanyol, kami ditawari rumah ibadah non-muslim di kawasan Alcalá, dekat dengan Madrid, sekitar 15-20 menit perjalanan dengan menggunakan mobil. Maka kami tinjaulah kawasan itu, termasuk rumah ibadah itu. Bangunan dan tanahnya hampir 3.000 kurang sedikit, dan bangunannya hampir 4.000-an.
ada bagian kecil dari bangunan itu yang digunakan sebagai rumah ibadah. Dan ketika kami sampai di sana memang ada orang-orang non-muslim yang lagi beribadah. Ya, jumlahnya sekitar 15-an orang. Pendek kata, ya, tawaran itu kami respon. Ya, tentu sekarang masih dalam konteks pembicaraan-pembicaraan, dan saya mohon doa kepada seluruh masyarakat supaya kawasan itu, tempat itu bisa akhirnya menjadi bagian dari kawasan yang di dalamnya kami akan berusaha untuk menebar kasih sayang, menebar rahmatan lil alamin. Peruntukan ke depan tentu akan kita bicarakan lebih lanjut. Tapi yang pasti bahwa itu kita maksudkan sebagai semacam al-markas al-thaqafi al-islami. Dalam konteks yang seperti itu, kita mau berusaha untuk bersama-sama dengan elemen-elemen penting, ya, dimanapun elemen-elemen penting itu berada, di kawasan manapun, untuk bersama-sama membangun peradaban mulia, peradaban yang penuh dengan kedamaian, peradaban yang penuh dengan keberpihakan kepada pihak-pihak yang lemah, peradaban yang menyebarkan keadilan, menyebarkan rahmatan. Maka peradaban mulia yang seperti itulah yang kita rancang untuk ke depan. Ya, kita tidak membicarakan bahwa itu akan kita ubah menjadi begini-begini, termasuk juga kita ubah menjadi masjid dan sebagainya. Ya, itu bukan penjelasan dari kami. Penjelasan dari kami ialah kawasan itu akan kita jadikan sebagai kawasan untuk menebar, ya, kasih sayang tadi dalam konteks membangun peradaban tinggi, peradaban mulia bagi seluruh umat manusia. Nah, dalam kaitan dengan ini, sekali lagi, kami masih dalam proses-proses seperti itu. Dan insya Allah, ya, dengan pertolongan Allah, insya Allah, dan dengan doa, ya, banyak pihak, insya Allah akhirnya niat baik dari kami itu akan terkabul, akan terwujud. Kita perlu tetap menjaga kedamaian satu sama lain. Kita perlu untuk menebar, ya, kasih sayang pada siapapun. Dan inilah Muhammadiyah. Inilah kemudian yang dilakukan, yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan oleh Muhammad.